Shalom, selamat siang. Siang hari ini saya akan membahas renungan dari Yosua 4, peristiwa di mana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki ke tanah perjanjian. Apakah ini merupakan peristiwa yang penting? Bukankah bangsa Israel pernah menyeberangi Laut Teberau? Bukankah di kepemimpinan Musa bangsa Israel pernah mengalami bagaimana ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir? Musa dengan tongkatnya membelah Laut Teberau, dan Allah membiarkan bangsa Israel dengan selamat menyeberangi lewat tanah yang kering, melewati Laut Teberau. Dan ketika kali ini bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua harus melewati Sungai Yordan, apakah penting? Di dalam kehidupan kita, sekarang kita melihat banyak museum. Apakah museum itu menjadi penting juga buat kita? Pada masanya, museum ini menyimpan barang-barang yang demikian penting. Banyak barang-barang berharga yang harus disimpan dan dirawat, dipelihara, dan dipertunjukkan supaya orang terus mengenal peristiwa-peristiwa penting, sehingga setiap orang dapat mengalami kembali, oh demikian luar biasanya bangsa ini, demikian luar biasanya budaya bangsa ini, demikian bernilai benda-benda seni yang disimpan di museum. Karena itu museum-museum dibangun demikian besar, demikian megah, karena menyimpan benda-benda yang langka, benda-benda yang berharga, benda-benda yang bersejarah, di mana orang-orang akan menciptakan kembali, menghidupkan kembali peristiwa masa lalu yang berharga. Tetapi apa yang terjadi gini? Museum-museum itu menjadi museum yang tua, museum yang sepi, benda-benda itu menjadi benda-benda yang berdebu dan tinggalkan orang. Bahkan kita sendiri pun lupa kapan terakhir kita ke museum. Apakah kita masih akan mengajak orang-orang datang ke museum? Apakah kita akan masih menemukan orang-orang yang menceritakan dengan semangat betapa bernilainya benda-benda di museum itu? Di dalam Yosua pasal yang keempat ini menceritakan betapa pentingnya ketika sebuah peristiwa di mana Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan. Betapa pentingnya ketika manusia yang mengalami peristiwa itu menceritakan kembali, menghidupkan kembali peristiwa di mana kuat tangan Tuhan yang sudah bekerja itu diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Di dalam Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai yang ke-24, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Maka demikian pentingnya sebuah peristiwa di mana Tuhan yang sudah bekerja harus kita teruskan dari generasi ke generasi. Batu-batu yang tadinya ada di dasar sungai, ketika bangsa Israel melewati di tanah yang kering, mereka akan melihat dan melewati batu-batu itu. Tetapi ketika sungai itu tutup kembali dengan air, siapa yang bisa melihat batu-batu itu lagi? Batu-batu itu akan tertutup air, dan tidak ada yang bisa membuktikan lagi bahwa bangsa Israel pernah menyeberangi Sungai Yordan. Maka Allah memerintahkan satu orang dari tiap suku harus mengambil satu buah batu dari dasar sungai itu, dari tanah di mana para imam berdiri dengan tabut perjanjian, di mana tanah menjadi kering, di mana sungai menjadi alirannya terhenti, tanah itu menjadi kering, bangsa Israel bisa lewat. Batu di tanah itu kemudian diambil, satu suku, satu orang mengambil satu batu, mengangkat dari sungai, dari dasar sungai,
12 batu dari 12 suku ini dibangunlah satu monumen batu. Mengapa monumen ini menjadi demikian penting? Karena dari monumen inilah generasi-generasi setelahnya bisa melihat ini batu apa. Kemudian ayah mereka bisa menceritakan dari seorang ayah kepada anak-anaknya, kemudian diteruskan dari seorang ayah ke anaknya lagi, menceritakan bagaimana kuat tangan Tuhan yang sudah mengeringkan di depan bangsa Israel sehingga kita bisa menyeberang melewati sungai itu di tanah yang kering. Mengapa peristiwa ini demikian penting? Kenapa peristiwa ini perlu diceritakan? Di dalam ayat yang ke-24 tegaskan lagi, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dalam masa pandemi ini, apakah kita juga melihat tangan kuat Tuhan yang menolong kita, tangan kuat Tuhan yang menghibur kita, tangan kuat Tuhan yang memelihara hidup kita, tangan Tuhan yang membuat pekerjaan kita masih terus bisa berlanjut sampai sekarang, tangan kuat Tuhan yang masih menyatukan keluarga kita, tangan kuat Tuhan yang masih memelihara bangsa kita sampai saat ini. Tapi bagaimana peristiwa ini, pemeliharaan Tuhan ini akan terus berlanjut? Apakah cerita ini hanya berhenti setelah pandemi ini? Tidak. Kita harus membangun monumen-monumen yang membuat kita bisa menceritakan kembali, yang membuat generasi setelah ini bisa bertanya, dan kita bisa menceritakan kembali bagaimana kuat tangan Tuhan yang membantu kita melewati masa pandemi ini, sehingga sekitar kita mengetahui Tuhan kita itu kuat, dan supaya orang sekitar kita juga takut kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita mencari batu-batu itu. Mari kita mendirikan batu-batu itu menjadi satu monumen di mana orang bisa melihat dan di mana kita bisa menceritakan betapa kuat tangan Allah kita, betapa hebatnya pemeliharaan Allah kita, betapa kita diberkati, betapa kita dipelihara, betapa kita dibantu Tuhan untuk bisa melewati masa pandemi ini. Mari kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Dan marilah kita mengambil bagian kita, menceritakan kembali betapa kuat tangan Tuhan kita.